Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisan atau di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode tutorial and tips. Setelah kemarin dari kita menceritakan pengalamanku mengenai negara Turki, mengenai dunia Turki, sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara kita mengenal negara Turki ya. Sebenarnya gini, sebagai seorang traveler, kita biasanya kan selalu berkeliling dunia kemana-mana pun untuk tempat wisata dan sejarahnya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Cara mengenal negara Turki itu tuh pada awalnya kan memang tidaklah mudah karena kita belum tahu kemana. Nah, cara yang pertama, jadi kita selain dari referensi, jadi bisa lihat di buku, bisa lewat internet. Seperti contoh internet ada Wikipedia Turki yang seperti ini, yang kalian bisa lihat di kolom deskripsi mengenai Turkinya di sini. Terus kemudian lewat brosur dan tanya pada orang yang sudah berwirausaha sekitar Turki. Sebenarnya dan termasuk mengikuti seminar juga diperbolehkan maupun kalau misalnya tertarik ya. Nah, ada beberapa cara untuk cara mengenal negara Turki dari semua sumber adalah pertama kita dimulai dari ini dulu. Dari definisinya. Dari definisi itu adalah merupakan peran penting sekali karena kita lihat di situ bisa mengenal letaknya geografisnya di mana. Letak geografisnya berada di Asia dan Eropa. Sebenarnya gini. Kemudian selain itu cara kedua untuk mengenal negara Turki selain dari deskripsi biografinya ada etimologinya. Jadi kita mengetahui etimologi negara Turki itu seperti apa, yang mengetahui artinya seperti apa, itu kalian bisa lihat di kolom deskripsi, ada websitenya di sini. Kemudian sejarah. Jadi sejarah negara Turki ini ada dua, ada sejarah dengan Anatolia dan Thrace dan juga Turki. Jadi kita bisa mengenal lebih dalam lagi sejarah, kalian bisa tulis di buku atau kalian tulis di Microsoft Word supaya karena ini cara mengenal negara Turki dari sejarahnya juga, termasuk juga sejarah negara Anatolia dan Thrace-nya juga. Kemudian yang ketiga termasuk juga Anquitite-nya. Kemudian yang ketiga ada cara mengenal negara Turki yang ketiga adalah dengan lihat dari administrasinya. Jadi administrasi divisi pembagian daerah itu tuh masih dari hubungan terminologi sih, dari geografi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sebagai pembagian daerahnya seperti apa dan negara bagiannya bagaimana. Kemudian cara mengenal negara Turki yang kelima adalah mengenal politik. Jadi sistem politik di Turki, dan kebetulan banget nih. Jadi politik negara Turki sama negara kita itu berbeda, agak sedikit berbeda sih. Walaupun kita bisa tahu apa sih perkembangan politik di Turki, kemudian termasuk juga hukum dan hubungan dengan negara asingnya seperti apa. Apalagi kita sebagai Indonesia juga harus tahu ya. Begitu juga dengan bagaimana hak asas. Pokoknya sebenarnya politik itu ada seperti militer, hak asasi manusia dan juga hak untuk homoseksual. Oh ya, sebenarnya gini, aku nggak bermaksud menyebarin LGBT sih. Sebenarnya LGBT di Turki dengan Indonesia berbeda sekali. Tapi sebenarnya juga memicu diskriminasi juga. Kenapa LGBT di Turki itu kejahatannya sangat fatal? Itu kita bisa kenali lebih dalam lagi dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang keenam geografi negara Turki itu adalah flora, fauna dan keindahan alam. Kita juga harus ketahui bagaimana cara kita memperhatikan dunia alam supaya pada saat kita ke Turki kita bisa pemandangan alam lain selain di kota tapi juga di desa ya. Kemudian kemudian yang ada perubahan termasuk juga perubahan cuacanya nih. Yang ketujuh adalah ekonomi. Cara mengenal negara Turki yang ketujuh adalah mengenal sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi di Turki ini memiliki yang cukup tinggi. Industrinya? Jadi industri Turki itu berkembang seperti contoh pembuatan coklat, pembuatan mobil, bahkan sampai pembuatan buku pun juga semakin populer sehingga kemudian termasuk juga dengan selain ekonomi ada juga turis. Kita bisa mengenal turis mana saja sih yang ada di Turki supaya kita bisa berkeliling ke sana. Kita bisa memberikan pengalaman naik kapal, naik balon udara, ataupun naik kereta tuh yang menjadi bukan simbolis sih, menjadi kendaraan kalau kita mau berkeliling kota di sekitar Turki. Begitu juga infrastrukturnya
kendaraan bagaimana, dan jangan lupa juga kan ilmu pengetahuan dan teknologi di Turki itu seperti apa, apakah lebih modern dari yang di sini. Kemudian yang ke-8 ada demografi. Demografi itu penting sekali, jadi kita bisa mengetahui populasi mana orang Turki itu banyak ya seiring berkembang waktu. Jadi kita bisa berkenalan dengan orang Turki, ya kita bisa menguasai Turki juga sih setelah kita menguasai bahasa Turki sama di perjalanan. Kemudian bahasa, jadi terutama bahasa dan agama sangat berperan sekali dalam Turki itu. Kita bisa mempelajari bahasa Turkinya sedikit-sedikit pelan-pelan, cari kata-kata yang gampang dulu supaya lebih paham sih apa artinya. Jadi kita menguasai bahasa Turki lewat video, buku. Sebenarnya video di YouTube belajar bahasa Turki juga ada di Learn English Language ya, supaya bisa lebih nyaman. Kemudian begitu juga dengan agamanya. Oh ya, negara agama sejarah Islam di Turki terutama ya, sama Islam di Turki seperti apa. Kemudian ada pendidikan. Kita mengenal tahu nih apa pendidikan di Turki itu seperti apa. Apakah seperti halnya dengan di Amerika, negara barat yang ada berfokus dengan sekolah asing atau bagaimana? Dan bagaimana kehidupan di asrama sekolah. Kemudian di ilmu kesehatan seperti apa. Misalnya nih, kalau karena kita lagi gak enak, kita bisa mengetahui sistem kesehatan di Turki itu seperti apa, supaya pada saat supaya perawatan kalau kita lagi sakit parah nih mau berobat ke Turki lebih enak. Kemudian yang ke-9 tentang budaya. Mungkin budaya sudah tidak asing lagi dengan salah satu tradisi wearing the frishes sebagai satu tradisional yang Turki yang sangat populer sampai sekarang ini. Kita bisa kenal tuh budaya seperti apa, budaya seni rupa, yang lukisan itu ada patung, terus ada literatur orang Turkinya seperti apa, dan juga termasuk juga teater di Turki seperti apa. Dan jangan lupa juga tentang musik dan menari. Mungkin musik pop Turki nggak begitu populer, tapi memang ada banyak sekali unsur-unsur religi setiap baik dari lagunya, supaya kalian bisa tahu ya seperti apa. Dan arsitekturnya kalian pasti dapat tahu loh arsitektur tuh. Dan yang terakhir tentang kuliner. Bukan kuliner terakhir ya. Jadi kita bisa menonton makanan kuliner, cari di Turki apa seperti apa. Yang penting cari yang halal bagi traveler seorang muslim ya. Begitu juga dengan olahraga Turki, kita bisa tahu olahraga di Turki ini sebenarnya sudah banyak sih, seperti apa sepak bola, coba seperti apa. Dan kita juga bisa tahu perkembangan televisi sinema seperti apa. Dan itu yang terakhir ya. Yang terakhir adalah beli oleh-oleh. Jadi kalau kita mengenal negara Turki, kita tahu oleh-oleh mana yang kita pilih untuk dibawa pulang ke Indonesia. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan yang mau tahu apa saja sih kelebihan kita berada di Turki, kalian bisa komen di bawah, atau kalian komen di bawah, dan deskripsi mengenai Turki ada di sini di kolom deskripsi, supaya bisa berguna buat nanti biar kalian bisa lebih tahu tentang Turki itu seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.